Ya, ini sekilas singkat aja ya teman-teman ya. Karena kan kita lagi bangun Living for You. Ini benar-benar perusahaan rintisan baru banget, baru 1 bulan. Anda bukan join di sebuah MLM yang sudah 6 tahun, yang udah jalan ya. Nah, kalau kita membangun sebuah bisnis yang baru seperti ini, ya Anda harus punya sikap positif, teman-teman. Sikap itu punya pengaruh besar banget. Oke, terutama sikap positif ya. Kemudian tentang ketangguhan mental juga, tentang kesabaran juga. Nah, itu sikap-sikap seperti ini Anda harus berkali-kali lipat. Kenapa? Karena segala sesuatu itu belum sempurna. Oke? Jadi jangan mengharapkan kesempurnaan. Bahkan ya, sebuah bisnis yang udah jalan lama banget, Anda juga nggak bisa mengharapkan sebuah kesempurnaan dalam sebuah bisnis karena itu tidak ada. Apalagi bisnis yang masih baru. Soal manajemen, IT, produk, support system juga kita semuanya sedang berbenah. Anda lihat aja support system kita. Ya, memang kita sudah ada presentasi standar, tapi Anda sadar nggak? Bagi teman-teman yang aktif, Anda pasti sadar, loh, kenapa presentasi standar kita aja itu udah beta versionnya udah berapa kali gitu loh. Udah poin versi 1,9 yang terakhir saya post di Telegram itu berarti udah 9 kali kan kita ada revisi-revisi kecil. Nah, ini sudah versi yang kedua, tapi belum final juga karena masih ada revisi-revisi. Sehingga flipchart belum bisa kita cetak juga. Nah, Anda harus sabar untuk hal-hal seperti ini, teman-teman sekalian ya. Kita tentunya juga kepingin kan sekali jalan jadi semua, tapi kan masalahnya itu tidak mungkin terjadi. Anda bayangkan aja Anda bangun sebuah bisnis yang baru yang berskala nasional, walaupun sudah dipersiapkan dengan baik, yang namanya baru mulai pastilah ada hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Contohnya IT kita juga kemarin pindah biar ke sistem yang lebih bagus. Tapi itu juga memang belum benar-benar maksimal kan, belum online full online. Artinya kita harus setelah daftar kita masih harus WhatsApp ke admin ya untuk di-approve dan lain sebagainya. Jadi Anda harus sabar untuk semua hal itu ya. Kami paham ini semuanya masih belum oke. Produk juga Anda perhatikan, BPOM juga masih satu yang bisa kita pasarkan. Tapi kabar baiknya 3 BPOM juga sudah kelar ya. Ini tinggal kita produksi, cetak kemasannya menjadi sehingga nanti kita dalam waktu beberapa bulan sudah bisa lumayan banyak varian produknya gitu loh. Nah, semua ini butuh proses ya. Makanya ada orang yang tidak sabar ya, akhirnya mereka merasa bahwa ini bisnis nggak oke dan berhenti. Dan memang pasti akan ada orang-orang yang berhenti. Kita nggak bisa hindari itu ya. Ini hukum alam teman-teman ya. Dimanapun juga pasti akan ada orang yang berhenti. Cuma pastikan itu bukan Anda aja ya. Kalau Anda tetap berpikir positif, Anda tangguh mentalnya, sabar terhadap semua proses yang ada, maka nanti reward untuk Anda adalah beberapa tahun kemudian ya jaringan Anda besar dan Anda menikmatinya. Memang tidak mudah untuk menjadi Pionir. leader rintisan ya, pionir ya, nggak mudah dan tidak semua orang bisa diajak jadi leader pionir. Apalagi kalau misalkan Anda lakukan presentasi dan dia bilang, wah ini produknya belum ready, nah gimana kita mau jualan? Ya udah jelas orang itu ya diajak tunggu aja nanti setelah produknya jelas, mungkin nanti awal-awal tahun gitu loh ya. Baru ajak mereka untuk bergabung di sini lagi gitu loh. Tapi untuk saat ini mungkin mereka bukan jenis leader pionir. Jenis leader pionir kita beli poin 20 juta tanpa produk bisa gitu loh ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang base-nya produk ya nggak bisa kita paksa. Kalau Anda paksa-paksa dia nanti anda malah kasih jaminan nanti 1 bulan lagi bakal lengkap semua produknya. Padahal upline Anda bilang bukan 1 bulan, tapi Anda saking pinginnya dia bergabung dan Anda memberikan jaminan itu sendiri, yang repot itu adalah Anda sendiri gitu loh ya. Jadi tambah pekerjaan. Jadi nggak usah dipaksa juga kalau mereka itu belum ready. Kalau itu yang saya lakukan teman-teman sekalian. Karena kita waktu bangun jaringan aja kita udah repot ngurus yang lain-lain. Nah, Anda jangan tambahin lagi repot urus orang yang memang belum ready untuk membangun bisnis ini bersama-sama ya sebagai perintis. Ibaratnya itu gitu loh teman-teman ya. Gini loh. Kenapa PIN? Udah pede ya? Ibaratnya kita itu
di bisnis baru itu kayak hutan ya, hutan berantara yang masih berantakan semuanya ya, kita pingin bikin jalan-jalan setapak ya. Kita harus nebang sana, nebang sini, kadang kita ketemu dengan binatang, kita harus hati-hati. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat jalan setapak, untuk mempersiapkan itu semuanya agar nanti tim kita yang akan bergabung tahun depan mereka tinggal mengikuti polanya. Tapi bagi kita teman-teman sekalian, perjuangan ya, kita harus menunda dulu eh, rasa nyaman ya. Kita harus siap fight untuk bisa mempersiapkan itu semuanya, teman-teman sekalian ya. Kerja ekstra, siap untuk lebih capek, siap untuk diproses. Jadi selamat datang para perintis ya. Ya, masa-masa yang gak enak. Jadi Ada para aja perintis nanti. itu butuh sikap yang super positif. Ya, ya. Karena ada aja problem-problemnya. Kayak dulu kan kita merintis bisnis yang baru, ikut mendirikan sebuah perusahaan, ada aja produknya yang bagus, tiba-tiba problem di produknya. Produknya ternyata cairan kalau lewat udara dia mengembang. Jadi nyampe di tempat kita itu bocor semuanya. Dari misalkan semua produk ya itu 80% itu bocor semuanya. Nah, kira-kira gimana Anda sewaktu menghadapi masalah itu? Keringat dingin. Oh iya, keringat dingin. Apakah kita mau masalah seperti ini? Enggak. Apakah Anda bisa kebayang terjadi seperti ini? Enggak juga. Tapi akhirnya ingat kembali, oh iya ya, ini problem. Inilah keadaan bisnis yang sedang merintis. Itu dia loh. Ya, akan Dan ada nanti. ada banyak yang hilang gara-gara itu ya. Banyak yang hilang. Yang sikap negatif hilang, tapi mereka yang bertahan menghadapi situasi-situasi sulit tetap positif, bertahan, mereka yang dapat reward akhirnya. Iya, ya. Nah di Living for You kita nggak tahu ini 1 tahun ke depan problemnya bakal muncul apa lagi. Surprise nanti bisa seperti itu kan. Jadi Intinya sikap positif teman-teman. ya, intinya kalau itu terjadi, sometimes kami berdua juga tidak tahu, Pak Hendry Liu, Pak Robitan juga kita belum tahu ke depannya. Kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk meminimalkan itu semuanya. Tapi akan ada faktor X yang tidak bisa kita kontrol. Ingat, tidak bisa kita kontrol. Saat itu terjadi, ingat pesan kami berdua di Zoom malam hari ini. Ya, sikap positif, super sikap positif. Dan kami ingin Anda semua ikut bersama dengan kami ketika nanti ini besar. Ya. Andalah leader-leader yang akan jadi legend nanti, jadi prize reward. Kami ingin Anda mengikuti kami seperti itu. Ya. Dan dibutuhkan sikap yang super positif. Yes. Jadi Kecewa. bedanya cuma sikap ya, bedanya cuma sikap. Cuman itu aja. Kita menghadapi problem yang sama, tapi cara kita menyikapinya berbeda. Itulah nanti hasil yang akan Anda dapatkan, positif atau negatif. Jadi semuanya itu bergantung sikap kita. Karena masalahnya sama, kita berada di perusahaan yang sama, sama-sama menjalankannya saat ini sebagai perintis. Dan kebanyakan mereka-mereka yang nggak bisa mempertahankan sikap positif, negatif, komplain, dan mereka akhirnya menghilang ke MLM lain. Sama juga. Ujung-ujungnya sama juga. Mereka tetap aja negatif di MLM yang udah jalan 2-3 tahun, tetap aja negatif. Komplain juga, karena nggak ada MLM yang sempurna. Betul, nggak ada. Living for You nanti, ya setelah ini masalah-masalah awal, produk belum ada, ya nanti ini produk udah ready, sistem udah ready, kantor udah ready, semua tetap aja. Living for You tetap bukan MLM yang sempurna, karena tidak ada MLM yang sempurna. Betul. Jadi tetap butuh sikap yang positif. Yes. Dan saat Anda jalankan saat misalkan nih ya nih teman-teman, saya juga lihat kan banyak juga dari Anda yang pindah dari MLM sebelumnya ke Living for You. Ingat juga sewaktu kita kepingin merekrut teman-teman kita di MLM yang lama, Anda jangan pernah menjelek-jelekkan mereka ya teman-teman ya. Jangan menjelek-jelekkan perusahaan lama, itu sikap yang tidak baik, menjelek-jelekkan ya. Yang kedua, kalau kita menjelek-jelekkan MLM perusahaan lama dan kita membanggakan perusahaan baru kita Living for You, artinya Living for You itu terbaik dari yang terjelek. Ya, ingat bahwa people join you. Kalau misalkan kita mau merekrut seseorang dari perusahaan A, tapi kita ngomong perusahaan A-nya nggak bagus, ya nggak mungkin dong dia mau bergabung di tempat kita kan. Loh, kamu mau ngajak saya tapi kamu udah jelekin apa yang sudah saya pilih selama ini. Orang punya ego, oke? Jadi orang juga pasti tidak mau, walaupun mungkin yang dia lihat, wow, Living for You kayaknya menarik ya. Tapi gara-gara Anda, akhirnya dia jadi, enggak deh,
Saya lebih bagus nanti join di leader yang punya attitude yang lebih baik, yang lebih low profile, yang lebih sikapnya bisa jadi panutan. Mereka akan cari orang lain dan bergabung di tempat lain. Itu dia. Ya, so hati-hati ya teman-teman sekalian ya. Walaupun mungkin Anda merasa nggak nyaman dengan perusahaan lama, alasan itulah yang membuat Anda berada di Living for You. Tetap people skill itu nomor 1. Ya, jadi jangan sampai menyinggung orang lain. Ya, karena sekali lagi kita bilang Living for You terbaik, tapi Living for You bukan bisnis yang sempurna. Artinya apa? Orang jelek kalau mau mencari yang jelek dari Living for You akan ketemu, teman-teman, akan ketemu. Tapi kalau kita menjadi orang yang baik, cara menyikapi baik, punya people skill yang baik, orang nyaman ngobrol dengan kita. Kalau udah nyaman, dia mau menerima kita, mereka mau mendengarkan presentasi kita. Dan syukur-syukur kalau mereka nggak nyaman dengan bisnis mereka itu, mungkin mereka mau curhat dengan Anda. Akhirnya Anda bisa tarik dia untuk bersama-sama di bisnis ini. Jadi ingat teman-teman sekalian, jangan pernah jelek-jelekan siapapun juga. Ya, mau perusahaan lama, mau perusahaan apapun juga, jangan pernah menjelek-jelekan. Ya, itu sikap penting banget buat kita semuanya. Ada tambahan lagi, Mister? Woi, Mister. Nah, saya tipikal orang yang melankolis. Nah, melankolis itu banyak kritisnya ya, terlalu kritis dan punya kecenderungan untuk komplain itu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, saya belajar juga bahwa sikap saya ini harus diperbaiki. Jadi kadang-kadang saya bisa keceplosan komplain, tapi kemudian ingat, oh ya sikap ya sikap. Nah, ini mengendalikan diri Bapak Ibu. Ada orang-orang mungkin yang mirip tipikal seperti saya itu harus mengendalikan diri untuk jaga sikap ya, jangan terlalu komplain, memahami orang lain, empati gitu loh Bapak Ibu ya. Boleh kasih masukan, tapi jangan sampai terlalu apa ya istilahnya ya, bikin orang nek gitu loh ya. Jadi saya juga tipikal orang seperti itu dan saya mengendalikan diri saya. Ingat ujung-ujungnya sikap. Ya. Jadi teman-teman perlu sikap yang positif. Ingat tidak ada MLM yang sempurna, terlebih Living for You yang baru start. Jadi saya selalu ingatkan tim saya, ingat ya ini kita baru start. Kita baru 2 bulan Bapak Ibu. Jadi sistem nggak sempurna, Flipchart aja belum punya, produknya masih didaftarkan di BPOM, jadi super positif. Dan setiap MLM yang kami dulu pernah lewati, itu semua nggak ada yang sempurna. Selalu ada masalah dan selalu ada top leader di situ. Selalu ada mereka-mereka yang freedom di situ. Dan mereka yang freedom itu yang nikmati hasilnya adalah mereka yang tetap berhasil mempertahankan sikap positifnya ya. Itu penting banget.